Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti memberikan kita rahmat dan nikmat di setiap detak dan detik kita. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana juga menjadi uswatun hasanah bagi kita umat manusia. Kawan-kawanku yang berbahagia, pengorbanan orang tua kita agar kita bisa tumbuh dan berkembang hingga saat ini, kita tahu bahwa itu sangat luar biasa, sangat amatlah sulit untuk dijelaskan. Oleh sebab itu, berbakti kepada orang tua juga menjadi salah satu amal yang paling utama dalam ajaran kita, ajaran Islam. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa amal yang paling utama?" "Salat pada waktunya," jawab Rasulullah. Kemudian ia bertanya lagi, "Lalu apa ya Rasulullah?" "Berbakti kepada orang tua." Rasulullah menjawab lagi. Kemudian ia bertanya lagi, "Lalu apa lagi ya Rasulullah?" "Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala," jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Demi Tuhan yang mengutusku dengan sesungguhnya, seorang hamba yang dilimpahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ia menyantuni dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka kelak ia akan bersamaku di surga." Wahai Rasulullah, bagaimana ketika orang tersebut sudah tidak punya bapak dan ibu? Apa yang harus ia lakukan? Tanya seorang sahabat setelah itu. Kemudian Rasul menjawab lagi, "Hendaklah ia bersedekah untuk keduanya dengan menjamu makan, membaca Al-Quran, dan mendoakan mereka. Apabila hal itu ditinggalkannya, maka sesungguhnya orang tersebut telah durhaka." Kawan-kawanku yang berbahagia, Alkisah hiduplah seorang yang alim. Ia ingin sekali bertawaf atau mengelilingi Ka'bah. Beberapa kali ia izin kepada ibunya, tapi tidak diizinkan. Maka suatu hari, dalam diam, secara perlahan, ia nekat. Tanpa izin ibunya, tanpa pamit kepada ibunya, ia berangkat. Kemudian setelah itu ibunya berdoa, "Ya Allah, anakku telah pergi tanpa seizinku, sungguh sakit rasa hatiku. Untuk itu limpahkanlah musibah kepadanya." Kemudian tibalah si alim ini pada suatu masjid. Ia singgah di masjid tersebut untuk beristirahat. Malam telah berlalu, ternyata pada malam itu terjadi musibah, yaitu pencurian di sekitar rumah. Kemudian warga pun sewajarnya, dengan masyarakat di sekeliling masjid di situ, sewajarnya bagaimana ketika ada pencurian, warga pun mengkeroyok. Tak lain tak bukan, yang dikeroyok adalah si alim tersebut karena dirasa asing. Dikeroyoklah dia, dimasalah dia, hingga diputuslah kaki dan tangannya, hingga ia tak bisa melihat lagi atau buta. Setelah itu, usut punya usut, warga ini tahu bahwa bukan si alim ini yang melakukan pencurian tersebut. Warga pun menyesal. Kemudian warga menghendaki mengembalikan si alim ini kepada ibunya atau ke rumahnya, namun hanya diantarkan tepat di depan pintunya saja. Setelah itu, pemuda ini masih tak percaya bahwa itu adalah rumahnya. Diketuklah pintunya. "Wahai ibu yang punya rumah," panggilnya dengan nestapa, "saya adalah musafir kelaparan. Tolong berikan saya makanan seadanya." Ibunya menjawab, "Ulurkan tanganmu ke dalam," kata ibu yang di dalam rumah itu. "Saya tidak punya tangan lagi ya ibu." Kemudian ibu ini memberikan alasan, "Jika nanti aku keluar rumah, maka akan ada fitnah untuk kita saling pandang memandang, sedangkan kita bukan mahram.
Kemudian pemuda ini menjawab lagi, si alim ini bilang, "Tenanglah wahai ibu, saya sudah tidak punya mata lagi." Kemudian keluarlah ibu sambil membawa makanan. Si alim ini merasa bahwa adanya kepercayaan, adanya insting bahwa ini adalah ibunya. Ketika tahu itu adalah ibunya, si alim ini langsung sujud di bawah kaki ibunya. "Wahai ibu, aku adalah anakmu yang kemarin pergi tanpa seizinmu, tanpa berpamitan kepadamu." Ibu ini hanya diam, tak percaya. Diamatilah dengan seksama dari atas ke bawah. Ternyata benar, ini adalah anaknya. Sontak ibu ini langsung menangis. Ibunya berdoa, "Ya Allah, jika begini keadaannya, cabutlah nyawa kami berdua agar tidak ada orang yang melihat aib di wajah kami." Itulah kawan-kawanku bagaimana dahsyatnya ridho orang tua. Sebatas izin saja pada kisah ini sudah memberikan murkanya orang tua sehingga terjadi murkanya Allah kepada kita. Kawan-kawanku, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapak dan ibu. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepadanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepadanya perkataan yang baik. Nah, bagaimana kita bisa menjaga dahsyatnya ridho orang tua ini agar tetap menjadi ridho Allah kepada kita? Semoga kita tidak tergolong dan tidak pernah tergolong menjadi anak-anak atau orang-orang yang durhaka. Amin, Allahumma amin. Itu saja cukup sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.